Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi Tuhan memanggil kita untuk bersekutu dan berdoa kepadanya. Hosea 6 ayat 3 menyatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari kita meresponi panggilannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita merindukannya lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah ini selalu menjadi kerinduan kami, untuk kami boleh rindu dengan hati kami, jiwa kami, untuk terus bersekutu kepadamu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami lebih dekat kepadamu, sehingga kami juga sanggup Tuhan untuk menghadapi segala hal apapun yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur memiliki Allah yang sungguh mengasihi kita. Allah yang mau dekat dengan kita. Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kita tahu bahwa sekalipun kita sudah dikasihi, sekalipun kita sudah diampuni, kita berpotensi untuk menyakiti saudara kita, ataupun ada saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, bahkan orang yang terdekat bisa membuat hati kita luka. Tapi kita bersyukur kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk boleh mengasihi semua orang, termasuk mengasihi orang-orang yang pernah melukai hati kita. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh memohon biarlah Tuhan Kau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu yang kami mengerti, kami boleh praktekkan, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh memohon biarlah kuat kuasa Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkati akan pemberitaan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang memberitakan dan tolong jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami sama-sama dituntun, dipimpin oleh Tuhan dalam mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur malam hari ini kita boleh memiliki satu kesempatan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini saudara-saudara kita akan merenungkan satu tema, yaitu Aku dan musuhku. Saudara-saudara, pada waktu saya coba merenungkan tentang tema ini, pada waktu saya coba untuk mempelajari tema ini, saudara-saudara, kalau saya boleh jujur kepada saudara, ini adalah kebenaran yang tidak mudah. Bukan untuk kita mengerti, tetapi untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Saudara-saudara, ini kebenaran yang sulit untuk kita praktekkan. Dan kalau saya boleh jujur kepada saudara-saudara, kadang-kadang saya pun gagal. Gagal untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi saudara-saudara, ada kalanya saya juga tahu saya harus berjuang untuk mempraktekkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan puji Tuhan, ada kalanya Tuhan memberi anugerah memampukan saya untuk bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya mendorong saudara-saudara, mari kita sama-sama belajar untuk kita boleh mengerti firman Tuhan ini dan kita boleh sama-sama mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini buat kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan ini, tentunya kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengasihi kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sayang kepada kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengasihi kita dalam perjalanan kehidupan ini. Contoh, misalkan seorang wanita dan dia sudah punya pacar. Dan kalau saya boleh tanya kepada para wanita yang sudah memiliki seorang pacar, mengapa kalian mau menerima seorang laki-laki itu menjadi pacar kalian? Saya percaya tentu para wanita akan melihat bahwa laki-laki ini orang yang baik. Laki-laki ini sayang kepada saya. Laki-laki ini mencintai saya, mengasihi saya. Itu sebabnya para wanita menerima laki-laki itu menjadi pacar mereka, pasangan hidup mereka. Atau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah menikah. Misalkan para ibu-ibu yang sudah menikah. Coba ibu-ibu yang sudah menikah. Coba ingat, mengapa ibu-ibu mau menerima seorang laki-laki yang melamar kalian, yang melamar ibu-ibu untuk menjadi pendamping kehidupan ibu seumur hidup ibu? Kenapa? Saya percaya bahwa para ibu-ibu akan berkata bahwa ya, saya mau menerima laki-laki ini karena dia sayang kepada saya. Karena dia mengasihi saya. Karena dia baik kepada saya. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan ini, kita bukan hanya akan menemukan orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi ada kalanya kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang memusuhi kita. Atau saya sebut juga, kita juga bisa menjadi orang-orang yang memusuhi orang lain. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang membenci kita dan kita juga bisa membenci orang lain. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang melukai hati kita dan kita juga bisa menjadi orang-orang yang melukai orang lain. Nah, disinilah kita perlu belajar sebuah kebenaran. Bagaimana saya bisa mengasihi musuh saya? Apakah mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Saya mengajak kita, saudara-saudara, untuk membuka Alkitab kita. Dan kita akan melihat dua ayat dalam Lukas 6. Lukas 6. Ayat 27 dan ayat 35. Kita hanya akan melihat dua ayat. Lukas 6 ayat 27 dan ayat yang ke-35. Lukas 6 ayat 27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, yang mendengarkan Yesus, Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-35, kira-kira bunyinya hampir
mirip saudara-saudara. Dikatakan, tetapi kamu, kata Yesus, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara-saudara, dalam Lukas pasal yang ke-6, kita melihat dua kali. Dua kali Yesus menekankan, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Dan ini adalah pengajaran Yesus tentang mengasihi musuh. Dan pengajaran ini juga paralel atau dicatat juga di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai 44. Di mana Yesus mengatakan, saya memakai terjemahan Indonesian Study Bible, dikatakan, kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini. Jadi pada waktu itu ada ajaran seperti ini. Cintailah atau kasihilah kawan-kawanmu dan bencilah musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, cintailah, kasihilah musuh-musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian. Saudara-saudara, dalam Matius pasal yang kelima, kita melihat bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para rabi Yahudi, para ahli-ahli Taurat pada saat itu. Para rabi Yahudi atau ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Taurat pada saat itu mereka mengajarkan, ya kita harus mengasihi sesama kita. Ya kita harus mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi kita boleh untuk membenci musuh kita. Saudara-saudara, pada saat itu para rabi Yahudi dan ahli-ahli Taurat mengizinkan satu pengajaran bahwa boleh untuk kita membenci musuh kita. Dan mereka memakai ayat-ayat tentang peperangan kudus, di mana orang-orang Israel berperang melawan musuh-musuh mereka, dan itu menjadi ayat-ayat yang dipakai oleh para rabi-rabi Yahudi. Dan tentu mereka mengajarkan ini adalah pengajaran yang tidak tepat. Tetapi saudara-saudara, coba kita pikirkan sebentar apa yang diajarkan oleh para rabi Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Membenci musuh kita. Bukankah sepertinya saudara-saudara ini adalah hal yang masuk di akal. Bahwa ya sepertinya masuk di akal untuk kita boleh membenci musuh kita. Ya bagaimana orang ini musuh masa kita kasihi? Ya wajar untuk kita membencinya. Saudara-saudara, bukankah masuk di akal sepertinya apa yang diajarkan oleh para rabi Yahudi? Membenci musuh kita. Saudara-saudara, kalau kita menonton film kungfu, film-film kungfu, sebagian kira-kira ceritanya itu tentang sebuah keluarga pendiri kungfu yang memiliki perguruan silat kungfu, dan kemudian perguruan ini tiba-tiba didatangi oleh sekelompok penjahat yang menantang untuk pemimpin mereka, artinya guru daripada pendiri kungfu itu, untuk bertarung dengan penjahat ini. Maka saudara-saudara, pemimpin daripada kungfu ini mulai bertarung, berantem dengan kelompok penjahat itu, dengan seorang jagoan penjahat itu. Ketika pemimpin kungfu ini bertarung dan berantem dengan jagoan penjahat, dan kemudian jagoan penjahat ini berhasil untuk mengalahkan guru pemimpin kungfu ini. Dan kemudian
guru pemimpin kungfu ini dibunuh, kalah. Maka saudara-saudara, kira-kira para pengikut daripada murid-murid pendiri kungfu ini, kira-kira murid-muridnya menurut saudara-saudara mereka akan mengasihi musuh mereka atau mereka akan membenci musuh mereka. Mereka akan mendendam, membalas dendam musuh mereka. Menurut saudara-saudara, murid-murid ini mereka akan membenci atau mengasihi saudara-saudara. Mereka akan membenci. Mereka akan membalas dendam kematian guru mereka. Maka saudara-saudara, di dalam film-film kungfu, biasanya murid-murid ini mereka akan berlatih lebih keras. Mereka akan belajar ilmu kungfu dengan lebih dalam lagi. Mereka berlatih untuk mereka bisa hebat di dalam mereka bertarung, berantem di dalam ilmu kungfu mereka. Dan ketika mereka sudah sampai satu titik, satu taraf di mana mereka merasa mereka sudah jago, mereka bisa bertarung, mereka bisa berantem. Maka saudara-saudara, mereka mulai mendatangi gerombolan penjahat yang pernah membunuh guru mereka. Dan pada waktu mereka mendatangi gerombolan penjahat yang telah membunuh guru mereka, maka mereka mulai mengajak bertarung pemimpin gerombolan penjahat itu. Maka saudara-saudara, terjadilah perkelahian murid daripada guru yang telah dibunuh ini dengan jagoan penjahat yang telah membunuh guru mereka. Mereka bertarung, mereka berkelahi. Dan kemudian saudara-saudara, murid ini berhasil menang dan kemudian berhasil membunuh pemimpin gerombolan penjahat yang telah membunuh guru mereka. Nah, kemudian anak daripada gerombolan penjahat itu melihat ayahnya telah dibunuh. Menurut saudara-saudara, kira-kira anaknya yang melihat ayah daripada kelompok penjahat itu yang telah dibunuh, kira-kira dia akan mengasihi musuhnya atau dia akan membenci musuhnya, saudara-saudara. Dia akan mengasihi orang yang telah membunuh ayahnya atau dia akan membalas dendam orang yang membunuh ayahnya. Pasti dia akan membalas dendam orang yang telah membunuh ayahnya. Dan ini adalah cerita yang terus menerus berputar, saudara-saudara. Menjadi sebuah cerita dendam kesumat yang tidak ada habis-habisnya. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mengajarkan tentang mengasihi musuh, apa yang Yesus ajarkan adalah ajaran yang berbeda dengan para rabi Yahudi pada saat itu. Dan Yesus hendak meluruskan kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam perjanjian lama, sebab perjanjian lama tidak pernah mengajarkan tentang membenci musuh. Saudara-saudara, perhatikan, ayat-ayat dalam perjanjian lama tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci musuh. Satu ayat atau dua ayat yang saya coba sharingkan kepada saudara. Di dalam Imamat 19 ayat 17 sampai 18 dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan bahwa kita tidak boleh benci. Kita tidak boleh menuntut balas. Kita tidak boleh mendendam. Berarti kita harus apa terhadap musuh kita? Berarti kita harus mengasihi musuh kita, bukan? Saudara-saudara, kenapa Yesus mengajarkan kita? Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara-saudara, coba kita bayangkan sebentar.
kita diminta bukan hanya untuk mengasihi musuh kita, tetapi kita juga diminta untuk melakukan sebuah tindakan aktif, di mana kita diminta untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Saudara-saudara, coba pikirkan kebenaran ini sebentar. Kita diminta bukan hanya untuk stop, saya tidak mau membalas orang itu. Tetapi saudara-saudara, justru kita diminta untuk melakukan satu tindakan aktif untuk berbuat baik kepada orang yang menjadi musuh kita. Saudara-saudara, kita pikirkan sebentar. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Saudara-saudara, kadang-kadang kita berkata, gua udah gak bales aja, udah baik. Tetapi sekarang kita diminta bukan hanya untuk tidak membalas, tetapi untuk berbuat baik kepada orang yang menjadi musuh kita. Saudara-saudara, maka pertanyaannya adalah apakah yang bisa membuat kita dapat mengasihi musuh kita? Apa yang membuat kita bisa mengasihi musuh kita? Di dalam Lukas 6 ayat 36. Saya memakai terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, hendaklah kalian berbelas kasihan seperti Bapakmu juga berbelas kasihan. Saudara-saudara, belas kasihan adalah gambaran tentang kasih tanpa syarat. Kasih yang meskipun orang itu telah menyakiti kita, kita harus tetap mengasihi mereka. Dan belas kasihan adalah gambaran tentang di mana kita juga memberikan pengampunan kepada orang yang telah melukai kita. Saudara-saudara, bukankah Bapa kita di surga? Dia telah menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Ketika kita berdosa, ketika kita menjadi musuh Allah. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan, ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Untuk siapa? Untuk saudara dan untuk saya. Kita yang dahulu adalah musuh Allah. Tetapi Allah memberikan anak yang tunggal buat kita. Saudara-saudara, untuk apa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Untuk menebus dosa kita. Untuk mati di kayu salib mengampuni dosa-dosa kita. Bapa telah menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Saudara-saudara, maukah kita menjadi orang-orang yang berbelas kasihan buat orang-orang di sekeliling kita? Bahkan untuk musuh kita. Mari kita saksikan video berikut ini. Itu bukannya si Hans ya? Hans, mungkin dia orang paling brengsek yang pernah gue kenal. Dia kasar, sombong, dan sok jagoan. Hampir semua anak di sekolah pernah jadi bahan bulian dia. Ya termasuk gua. Mau lu apa sih? Enggak bisa gini. Tidak ada satupun anak di sekolah yang menang berkelahi melawan Hans.
Aku benci banget sama Hans, mah. Kasihilah orang lain bukan karena orang itu baik sama kita, tapi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kamu harus tetap maafkan Hans. Ngomong sih gampang, tapi kenyataannya nggak segampang itu memaafkan orang yang jahat sama kita. Bapakku udah jemput. Aku duluan ya. Dah. Ada. Sampai suatu ketika gua sadar bahwa apa yang nyokap gua bilang benar. Kamu di sini? Kamu bukannya pulang malah keluyuran. Kamu gak les ya? Bahwa orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Kamu tahu, uang papa udah habis untuk kamu les. Pulang kamu sekarang. Hans, kamu dengar gak papa ngomong? Dasar memang kamu gak berguna. Papa kecewa loh sama kamu, Hans. Kamu gak berguna betul. Kasihilah orang lain bukan karena orang itu baik sama kita, tapi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kamu harus tetap maafkan Hans. Karena orang yang terluka cenderung juga akan melukai orang lain. Melepaskan sebuah kata-kata pengampunan. Saya mau melakukan itu. Saya menemukan satu hal. Jangan pernah terlambat untuk mengampuni. Vino? Hans, gimana kabar lu? Oh baik, lu gimana? Puji Tuhan gue sehat, Hans. Thank you banget ya buat video yang lu share dulu ke gue. Gue nggak pernah tahu kalau video yang dulu pernah gue bagikan ke Hans ternyata bisa merubah hidupnya. Sejak saat itu dia bisa memaafkan papanya dan hubungan mereka pun dipulihkan. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kami membutuhkan anugerah-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk belajar mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Bahkan mampukan kami dengan anugerah-Mu untuk kami bisa mengasihi musuh-musuh kami ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini, firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menyapa hati setiap kita. Sehingga kita hidup
kita mengerti bagaimana kita hidup dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara menyiapkan hati kita untuk berdoa, saya mengajak kita naikkan sebuah pujian, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk penatua yang terpilih bagi periode 2021 sampai 2023. Kita berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh memimpin, memberkati untuk penatua yang baru ini, supaya mereka bisa melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan sikap seorang hamba, seorang yang taat, penuh pengorbanan dan kasih dalam melakukan segala pelayanan. Mari kita berdoa untuk penatua yang terpilih. Kami bersyukur Tuhan untuk penatua yang terpilih periode 2021 sampai 2024. Kami berdoa supaya Tuhan yang memimpin penatua yang baru ini, supaya mereka memiliki sikap melayani dengan kerendahan hati, sikap seorang hamba, sikap taat, penuh pengorbanan dan kasih ketika menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, kemampuan yang cukup untuk mereka melayani dengan baik, sehingga gereja boleh semakin merasakan kasih Tuhan di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga berdoa untuk pembinaan bagi penatua yang terpilih. Jadi setiap penatua yang terpilih perlu mengikuti pembinaan yang akan dilakukan oleh sinode maupun gereja lokal untuk melengkapi mereka bisa melayani dengan baik sesuai dengan visi dan misi GKY. Kita berdoa supaya perlengkapan ini akan menolong, memampukan mereka melayani dengan lebih baik. Kita doa bersama-sama. Bapa yang baik, kami berdoa untuk penatua yang terpilih. Mereka akan mengikuti pembinaan dari sinode maupun dari gereja lokal untuk melengkapi mereka melayani lebih baik. Kami berdoa supaya Tuhan menolong untuk seluruh perlengkapan untuk mereka
sehingga mereka benar-benar menjadi penatua yang boleh memberkati jemaat, yang boleh membawa gereja bertumbuh, membawa kesatuan gereja, sehingga gereja menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga berdoa untuk persiapan untuk HUT gereja yang ke-16. Kita bersyukur bahwa gereja kita sudah masuk usia yang ke-16 tahun. Kita berdoa untuk minggu ini secara live streaming. Kebaktian HUT yang ke-16 dalam bahasa Mandarin maupun Indonesia. Kita berdoa supaya HUT ke-16 ini boleh membawa gereja kita, jemaat untuk mengerti panggilan bergereja, kemudian hidup berkenan di hati Tuhan. Mari kita doa bersama-sama untuk ibadah HUT ke-16. Bapa yang baik, kami berdoa untuk HUT gereja yang ke-16 pada minggu ini. Kami berdoa supaya HUT ke-16 yang telah membawa jemaat ini melewati waktu ke waktu, tahun ke tahun, supaya jemaat Tuhan mengalami sebuah pemahaman tentang panggilan bergereja, tentang hidup bergereja. Kami berdoa supaya HUT gereja yang ke-16 membawa seluruh jemaat gereja Tuhan mengerti akan visi dan misi gereja ini, supaya menjadi sebuah gereja yang berkenan di hati Tuhan. Berkati guru Injil Lucia Daun yang menyampaikan firman Tuhan dan juga pelayanan-pelayanan yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita melanjutkan doa-doa kita, saya ingin mengajak kita naikkan sebuah pujian lagi. Pujian Tuhan perlindunganku. Saudara, kita pada saat ini dalam ancaman COVID-19. Saudara, kita percaya bahwa di tengah ancaman ada kasih karunia Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan melindungi kita. Tuhan perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Yang kedua kali kita nyanyi dalam bahasa Mandarin. 上帝是我们的避难所，上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的
simpangku. Haleluya, haleluya, 我要歌颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。Saudara, untuk selanjutnya kita akan berdoa untuk pemuritan yang dilakukan di gereja kita. Kita berdoa supaya proses dalam pemuritan di gereja kita bisa berjalan dengan baik. Kelompok-kelompok pemuritan yang sudah ada. Saudara, kita berdoa supaya pemuritan ini akan membawa jemaat bertumbuh. Akan membawa jemaat menjadi murid dan memuridkan. Supaya semakin lama semakin banyak yang dimuridkan. Mari kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kelompok supaya mereka bisa melakukan dengan hati seorang murid yang memuridkan pada murid yang lain. Kita doa bersama. Tuhan, kami merindukan supaya proses pemuritan yang ada di gereja ini boleh terus bergulir, boleh membawa gereja, jemaat ini bertumbuh, mengerti tentang panggilan Tuhan untuk hidup bergereja. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kelompok pemuritan supaya Tuhan Kau memberkati. Baik KTB-KTB yang ada, Magicom atau kelompok pemuritan yang lainnya. Kami berdoa supaya boleh membawa setiap kami untuk mengerti tentang isi hati Kristus. Terima kasih Tuhan, biar dalam proses pemuritan ini boleh membawa gereja semakin baik, semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, satu lagi kita berdoa untuk menjelang suasana Lebaran. Saudara, pemerintah sudah menghimbau supaya jangan mudik. Nah, saudara, kita berdoa supaya larangan pemerintah yang sangat positif untuk melindungi, untuk mencegah penyebaran COVID-19 harus dimengerti dengan positif. Saudara, memang kita di tengah kesulitan untuk bergerak, untuk kemana-mana. Tetapi kita percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah akan bermanfaat bagi kita. Mari kita berdoa supaya selama menjelang Lebaran atau pada saat Lebaran keadaan COVID tidak bertambah. Kita berdoa supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Karena setiap kita memang harus bertanggung jawab menjaga untuk berhentinya penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah yang melarang untuk mudik menjelang Lebaran. Kami berdoa supaya kami boleh sikapi dengan positif. Karena ini benar-benar sebuah keadaan yang tidak menentu. Apabila kami menjadi lengah, maka akan terjadi lonjakan penambahan COVID seperti negara-negara yang lain. Kami berdoa supaya seluruh rakyat Indonesia boleh menahan diri, boleh tidak kemana-mana. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan secara khusus bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan untuk menyikapi semuanya ini dengan positif, dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir saudara, kita berdoa sekali lagi untuk pemerintah negara kita. Kita berdoa pemerintah negara kita, mereka telah berusaha, kita melihat bahwa pemerintah yang melakukan dalam pencegahan pada saat ini untuk pertambahan COVID-19. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan terus memakai pemerintah untuk terus menangani supaya COVID-19 bisa benar-benar teratasi, terkendali dengan baik. Kita doa bersama. Bapak yang baik, kami berdoa untuk pemerintah negara kami yang telah berupaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Baik melalui usaha-usaha dan secara khusus melalui vaksinasi yang sudah dijalani. Kami berdoa supaya Tuhan Kau menolong
setiap bagian, setiap yang bertanggung jawab untuk mencegah penyebaran COVID-19. Secara khusus seluruh rakyat Indonesia untuk memahami semuanya ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Biar Tuhan Kau memberkati pemerintah negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita membawa diri kita, pergumulan kita, masalah kita ke hadapannya. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong, yang menguatkan setiap kita. Dalam pergumulan kita hadapi pada saat ini. Kita melihat bahwa masih ada harapan ketika kita bersandar kepadanya. Tuhan, di tengah tidak ada harapan, namun padamu ada sebuah harapan yang baru bagi kami. Di tengah kami mengalami ancaman, persoalan kehidupan ini, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, ancaman kematian. Padamu Tuhan kami mendapatkan ketenangan. Padamu Tuhan kami mendapatkan harapan. Kuatkan dan sertai setiap kami dalam menghadapi hidup ini. Terutama saudara-saudari kami yang sakit, yang bergumul kesehatan, yang bergumul pekerjaan, yang bergumul ekonomi, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terpujilah kami Allah yang kekal di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan terus sertai kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan kuatkan kami pada saat kami lemah. Dan hiburkan kami pada waktu kami mengalami kesusahan. Terima kasih Tuhan untuk firman, untuk pujian dan untuk doa malam hari ini. Kami percaya bahwa Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan akan menyertai setiap kami. Dan memberkati setiap saudara-saudari kami yang menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Yang sungguh-sungguh bersandar percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus, kasih dari Allah, persekutuan, pimpin penyertaan Roh Kudus, menyertai hidup saudara saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kebaktian doa kita sampai di sini. Saya mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.